Ya Rabbal Alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar ma basyarallahu as-sa'imina bil maghfirati wa ridwan. Allahu Akbar ma akramallahu bihi hadhihi al-ummata bil 'itqi minan niran. Allahu Akbar ma basyarahum bin nur tami yawm az-zulam. Allahu Akbar akramallahu al-muslimina 'ala al-kuffar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahud-din walau karihal kafirun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubas sha'imina was-sha'imat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du fa ya ibadallah ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna Allaha ma'al ladzina ittaqaw wal ladzina hum muhsinun. Qala Allah ta'ala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Masjid Hidayatullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan utama, mari sama-sama kita panjatkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang penuh berkah ini kita masih berikan nikmatul iman, nikmatul Islam dan nikmat sehat wal afiat. Selawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada pemimpin dunia dan akhirat, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Selaku hadir saya berwasiat, marilah sama-sama dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, kita terus meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhkan segala larangan-larangannya. Masalah muslimin sedang Idul Fitri yang berbahagia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini adalah hari kemenangan untuk kita semua, hari kebahagiaan untuk kita orang-orang mukmin. Hari ini adalah hari kebahagiaan bagi orang-orang yang telah Allah uji dalam sebulan penuh, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semuanya untuk melaksanakan ibadah puasa. Dengan firman-Nya Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum
la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Ai aujaba alaikum musyam, telah diwajibkan atas kita berpuasa sebagaimana umat-umat sebelum kita. Apa hikmah daripada ibadah puasa ini? Menghantar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Pada hari yang sangat berbahagia ini, malaikat menyeru kepada seluruh alam ini, semuanya dengar kecuali sakalain, bangsa manusia dan bangsa jin. Malaikat mengatakan, ukhruju ila rabbin karim. Wahai seluruh makhluk, keluarlah kalian kepada Tuhan yang penuh dengan kemuliaan. Yu'til jazila wa yaghfir maghfirata. Jika Anda datang ke rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, Anda akan mendapatkan kebaikan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berkumpul semuanya dalam rangka mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari malam kita sudah bertahmid, mengumandangkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah, dan kita sadar bahwa kita adalah manusia yang banyak salah dan banyak alfanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hari ini kita sedang berada di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-buyutu baitun min buyutillah, al-masjidu baitun min buyutillah. Masjid adalah salah satu rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Wal mu'minuna zuwarullah. Orang-orang mukmin adalah orang-orang yang berkunjung ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Wa haqqun 'alal mazuri ay yukrima zarahu. Dan hak atas orang yang dikunjungi, hak atas Allah yang dikunjungi rumahnya, ay yukrima zarahu. Allah akan menghormati, Allah akan memuliakan orang-orang yang datang mengunjungi rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, diterima semua amal ibadah kita dan diampuni seluruh dosa dan kesalahan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Bulan yang penuh dengan keberkahan sudah meninggalkan kita semuanya, sudah pergi dari kita semuanya. Di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qad ja'akum syahrun mubarakun." Wahai umat Islam, telah datang bulan yang penuh dengan keberkahan. Hari ini bulan itu telah pergi dari kita semua. Menangislah, bersedihlah, bertobatlah. Jika di bulan Ramadan kemarin kami tidak sempat menginjakan di rumah Allah Subhanahu wa taala, kita tidak sempat sholat 5 waktu di masjidnya Allah, kita tidak sempat ikut sholat tarawih di masjidnya Allah Subhanahu wa taala, menangislah, bersedihlah, bertobatlah, dan mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, dan Allah perkenankan kita diberikan anugerah panjang umur, bisa bertemu dengan bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau ya'lamul ubad." Seandainya manusia mengetahui, seandainya hamba-hamba mengetahui ma fir Ramadan, apa yang ada di dalam bulan Ramadan, minal khair wal barakah, ada kebaikan, ada keberkahan, pintu-pintu surga Allah buka semuanya, pintu-pintu neraka Allah tutup, keberkahan Allah berikan kepada orang-orang yang berpuasa, dan ampunan Allah berikan kepada orang-orang yang berpuasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allahu Akbar walillahil hamd. Bahkan dalam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau anna Allaha uhdina lis-samawati wal ardi ayyatakallama la basyarata man shoma ramadhana bil jannah." Sampai Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada langit dan bumi untuk berbicara, seraya bumi dan langit berbicara mengatakan, sungguh bergembira, sungguh beruntung orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, betapa besarnya keutamaan, keagungan yang Allah berikan di bulan Ramadan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala lewat lisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha yubahi bi ibadihi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bangga, senang kepada hamba-hambanya. Wa yaqulu lil malaikati, dan Allah berkata kepada para malaikat-malaikatnya, "Ya malaikati, wahai malaikat-malaikatku, unzuru ila ibadis salihin." Lihatlah kepada hamba-hambaku yang berpuasa. Inni fatahtu lahum abwabal jannah. Sesungguhnya aku telah membukakan untuk mereka pintu-pintu surga. Wa inni aghlaqtu lahum babal jahim, dan aku tutup di depan mereka pintu-pintu neraka. Wa inni ghafartu lahum jami'an, dan aku telah mengampuni semua dosa-dosa mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ibadah puasa menghantar kita menjadi orang-orang yang tambah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tambah istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tambah muraqabah dan musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanda-tanda orang-orang yang cerdas adalah orang-orang yang selalu mendengar dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dipanggil oleh Allah, "Faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu." Barang siapa yang masih diberikan kesempatan hidup bertemu dengan bulan Ramadan, falyasumhu, maka berpuasalah. Alhamdulillah, di tahun ini, di bulan ini, kita semuanya bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai orang muslim. Dan bukan hanya kita puasa, bahkan kita menghidupkan malamnya dengan tilawah Al-Quran, dengan tarawih, dengan tahajud, dan dengan zikir-zikir lainnya. Nah, ibadah puasa ini menghantar kita menjadi orang-orang yang tambah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tambah istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tambah nilai muraqabah. Apa nilai muraqabah? Kita merasakan di mana saja berada, di mana saja kita tinggal, Allah Subhanahu wa taala selalu melihat kita, selalu mengawasi kita. Ada CCTV-nya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kaki kita berjalan, kita sadar ada Allah yang melihat. Mulut kita berbicara, kita sadar ada Allah yang selalu mendengar kata-kata kita. Timbullah rasa istiqamah, rasa muraqabah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, ada sebuah hadis yang diberikan nama hadis iltiham. Diungkapkan dalam hal ini, nanti di hari kiamat ada orang datang membawa amal-amalan yang sangat banyak sekali. Pada saat itu malaikat bangga dan mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, ayyu jannatin lahu?" Ya Allah, surga mana yang paling tepat, yang paling bagus untuk mereka? Orang-orang yang amalnya banyak sebesar gunung Tian. Ini sebuah ungkapan. Ya. Fanazara ilaihi waltafata wa qala. Allah Subhanahu wa taala melihat hamba-hamba yang amalnya banyak sebesar gunung ini. Dilihatin, diperhatiin. Kemudian Allah mengatakan, "Ya malaikati, wahai malaikatku, adkhilhum jahannam." Orang-orang yang amalnya banyak ini masukin semuanya ke dalam neraka jahannam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Para sahabat ketakutan mendengarkan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, sifhum lana." Siapa mereka ya Rasulullah?
kami takut nanti kami sama seperti mereka. Apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hum kajildatikum. Mereka sama seperti kalian. Yusalluna kama tusallun, yahujjuna kama tahujjun, yusalluna kama tusallun, yusumuna kama tasumun. Mereka sama seperti kalian. Ya. Mereka puasa, kalian puasa. Mereka haji, kalian haji. Mereka sedekah, kalian bersedekah. Mereka sholat, kalian sholat. Tetapi ketika kita berhadapan dengan hal-hal yang diharamkan Allah, berhadapkan dengan harta yang bukan milik kita, kita lupa, kita lupa. Di pasar kita jauh dari Allah, di kantor kita jauh dari Allah, di jalanan kita jauh dari Allah. Yang bukan haknya, yang bukan halalnya, terjadilah perselingkuhan, terjadilah kedosa, terjadilah maksiat. Kenapa? Karena tidak ada rasa muraqabah, musyahadah di dalam diri kita semua. Maka orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang berdurhaka itu. Di depan orang dia seperti malaikat, tetapi di luar orang dia sendirian, dia adalah bajingan, penjahat yang cinta kepada maksiat dan dosa. Waliyadzubillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Jemaah sekalian, puasa yang berikutnya adalah sebuah madrasah, membantu kita menjadi manusia yang istiqamah, bukan hanya di bulan Ramadan saja, tetapi ibadah kita terus berkesinambungan di luar Ramadan. Oleh karena itu ulama mengatakan kunu rabbaniyin. Jadilah anda insan-insan rabbaniyah yang taat kepada Allah, yang takut kepada Allah, yang terus beribadah kepada Allah sepanjang umurnya, sepanjang tahunnya, bukan hanya beribadah di bulan Ramadan saja. Kenapa? Tuhan yang kita sembah di bulan Ramadan adalah sama dengan Tuhan yang kita sembah di luar bulan Ramadan. Al-Quran yang kemarin kita baca sampai 30 bulan adalah Al-Quran yang kita baca di luar bulan Ramadan. Amal-amal soleh yang kita lakukan, sedekah yang kita lakukan di bulan Ramadan juga kita bisa lakukan di bulan-bulan di luar Ramadan. Oleh karenanya ulama besar Al-Bisri Al-Haris mengatakan bi'sal qaul, sejelek-jeleknya kaum, sejelek-jeleknya masyarakat adalah la ya'rifuna Allah haqqan illa fi Ramadan. Mereka hanya mengenal Allah, mereka hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan saja. Setelah selesai bulan Ramadan, ini Masjid Hidayatullah yang begitu megahnya, begitu indahnya, begitu cakepnya, kagak ada lagi yang sholat di dalamnya. Waliyadzubillah. Kesempatan yang berbahagia ini saya mengajak. Ini masjid baru, ini adalah rumah Allah. Jika jamaah ingin mendapatkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dalam rezekinya, dalam kehidupannya, dalam usahanya, maka sering-sering datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan dan makmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah baitun min buyutil mu'min, baitun min buyutillah. Dan haqqan Allah ayyukrima zarahu. Dan hak atas Allah memuliakan orang-orang yang datang ke Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Inna as-salihah alladhi yata'abbadu wa yajtahidu as-sanata kullah. Seorang muslim yang ideal adalah seorang muslim yang ibadahnya sepanjang tahun, tidak mengenal bulan, tidak mengenal hari, dan dia senantiasa sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah Anda menjadi manusia Ramadhaniyin yang hanya takwanya, ibadahnya di bulan Ramadan, dan di luar bulan Ramadan kita lupa dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin yang berbahagia, ibadah selanjutnya setelah bulan Ramadan, ibadah yang paling baik dan utama saat ini adalah ibadah kita saling bersilaturahmi, saling mengunjungi, saling bersalaman, saling berpelukan, dan saling mendoakan. Ini adalah ibadah yang paling mulia di hari yang sangat berbahagia ini. Dan marilah sama-sama dari hati yang paling dalam kita buka hati kita maafkan saudara-saudara kita, terutama suami kepada istrinya.
orang tua kepada anak-anaknya, dan kita kepada guru-guru kita, kepada masyarakat, kepada tetangga. Kita buka hati kita untuk kita maafkan kesalahan-kesalahan mereka, dan kita juga minta saling maaf. Dimana Allah Subhanahu wa taala Yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbu min khalqihi ayyatahallaqa bi akhlaqillah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba yang berakhlak dengan akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Apa akhlaknya Allah? Memberikan maaf, memberikan toleransi, memaafkan saudara-saudara kita, terutama orang-orang yang dekat dengan kita semuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baginda Rasulullah SAW mengatakan, wajabat mahabbati, pasti orang itu akan mendapatkan cintaku, mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Pertama, lil mutahabina bihi, orang-orang yang saling cinta mencintai karena Allah. Yang kedua, wal mutabadzirina bihi, orang-orang yang berjibaku, orang-orang yang hidupnya berupaya bareng-bareng. Ya, kan Allah Subhanahu wa taala memberi hidup bareng, hidup susah bareng, mau kerja bareng, mutabadzirina. Dan semuanya dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal mutajalisina, orang-orang yang bergaulnya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena sesuatu, bukan karena ada kepentingan dunia, bukan. Dan orang-orang yang mutazawirina biya, orang-orang yang saling mengunjungi karena Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah yang Allah angkat melewati lisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang yang ingin berziarah ke rumah saudaranya. Kemudian Pak Tarbul malaikatu, di tengah jalan dihadap oleh para malaikat. Ditanya, aina tadhhabu? Mas, Bang, Kak, Kok, mau ke mana Anda? Dia menjawab, saya ingin berziarah ke saudara saya. Akhun billah. Ziarahnya semata-mata lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Apa kata malaikat? Halaka alaika tad'u. Apakah ada sesuatu yang Anda cari? Apakah ada kepentingan? Apa jawaban? Tidak ada. Saya datang semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, ingin berziarah, ingin menebar salam, ingin mendoakan sesama kita semuanya. Apa kata malaikat? Absir, bergembiralah Allah, bergembiralah Anda. Annallaha yukhbiruka annahu yuhibbuka kama ahbabta habibah. Bergembiralah Anda bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada Anda semuanya, bahwa Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai orang yang akan Anda ziarah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setelah kita bertemu, tentunya kita saling bermusafahah, saling bersalam-salaman. Sejak 2 tahun yang lalu, mungkin kita takut berdekatan dengan saudara-saudara kita, dan takut kita bersalaman. Saat inilah waktunya bermubadah, waktunya bersalaman, di mana baginda Rasul mengatakan, innal muslima idza safaha akhahu tahatat dhunubuhuma. Sesungguhnya seorang muslim apabila bersalaman dengan saudara-saudaranya, maka bergugurlah semua dosa-dosanya sebagaimana berguguran daun dari pepohonan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bahkan ulama besar Sufyan Ats-Tsauri, beliau termasuk ulama tabi'in, kalau masuk masjid beliau selalu berupaya bersalaman kepada seluruh jamaah yang ada. Sahabatnya bertanya, ya Imam, kenapa Anda selalu menyalami kami semuanya? Apa katanya? Aku ingin ketika bersalaman aku melihat wajah-wajah yang mengingatkan aku kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersalaman membawa keberkahan untuk kita semuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketika bersalaman tentunya kita berhadapan. Ada orang-orang yang bertemu, di hatinya ada rasa cinta, ada rasa kasih sayang. Ya, ada orang-orang yang bertemu, tapi di hatinya ada rasa marah, ada rasa benci. Walhamdulillah. Yang diharapkan dari pertemuan ini, dari lebaran ini, dari silaturahmi, kita bertemu
dengan hati yang sangat cinta, ada rasa belas kasihan kepada saudara-saudara kita, dan saling maafkan satu sama lainnya. Dan baginda Rasul mengatakan, nazratun fi wajhi akhin fillah ala syauqin khairun min i'tikafi fi masjid hadha aman. Bertemu dengan saudara-saudara kita ya dengan rasa rindu yang sangat tinggi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, itu lebih baik daripada kita ibadah di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 1 tahun. Bayangin. Kita beribadah di masjid Nabi, satu amalan berbanding 1000 pahala. Bagaimana kita lakukan 1 tahun penuh? Dan kita bertemu dengan saudara-saudara kita dengan wajah yang basyasha, penuh senyum, ceria, penuh kasih sayang, ada kesopanan. Ya, bukan pertemuan yang laisat nazra bil haqqi wal hikmah, bil ghadabi wal karah, bukan pertemuan. Nah, sudah sekian lama enggak pernah ketemu. 2 tahun yang lalu kita enggak ketemu, sekali ketemu kita ribut, kita berantem, kita berseteru. Bukan ini yang diinginkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang terakhir, saya tutup dengan sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna lillahi ibadan ma hum bi anbiya wala syuhada." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba, mereka bukan para anbiya, mereka bukan para syuhada, tetapi yughbituhum nabiyyun wa syuhada. Para nabi cemburu, para syuhada cemburu, lima kanatihim wa qurbihim. Kenapa? Karena kedekatannya dan manzilahnya, kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat semua bertanya, "Ya Rasulullah, siapa mereka?" Ya, para nabi cemburu, syuhada cemburu sama orang-orang tersebut. Apa kata Nabi? Mereka adalah ummati min qaba'i syatta wa min buldani syatta. Mereka adalah umat-umatku dari berbagai macam suku dan golongan. Dari Sumatera, dari Jawa, dari Padang, dari Sunda. Dan mereka orang-orang yang dari berbeda provinsi, berbeda negara, tetapi mereka saling tahadu, saling cinta, saling bersaudara. Bukan ada persaudaraan kata dari darahnya, bukan dari keturunannya, semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dicemburukan oleh para nabi, para syuhada. Kenapa? Karena kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab kita hari ini kita mengunjungi guru-guru kita, mengunjungi paman-paman kita, berziarah kepada tetangga-tetangga kita. Ini adalah ibadah yang paling baik, ibadah yang paling mulia. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Yang terakhir, bersama-sama kita mengangkat kedua tangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala di hari yang berkah ini memberikan keberkahan untuk kita semuanya, menerima amal ibadah kita dan memberikan kita sehat walafiat, memberikan limpahan rezeki yang begitu banyaknya, dan anak-anak kita diberikan anak yang saleh dan salihah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira
walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillahil azizil ghaffar, muqaddirul aqdar, mukawwirul layli 'ala an-nahar, tabsiratan wa 'ibratan lidawil qulubi wal absar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa sharrif wa 'azzim ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan takunu li kulli usrin yusra wa li kulli hammin faraja wa li kulli dhiqin makhraja wa li kulli da'in dawa wa li kulli saqmin shifa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah salla 'ala nabiyyikum qadima faqala ta'ala akhira wa ta'lima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Warḍallahu an khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sahabati ajma'in wa an tabi'in wa anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadara al-muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka al-amna was salama wal ri'ayata wal himayah min al-virusat wal qaramat wal ahat wal musibat wal amrad bika wa karamika ya akramal akramin. Allahumma shrah bis salati ala nabi sudurana wa yassir biha umurana wa qdi biha duyunana wastur biha uyubana wa ghfir biha dhunubana wa taqabbal biha taubatana wa sahhi biha afkarana wa jammilna biha akhlaqana bi akhlaqi rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka atayakal makhsusata lil qulub wal ma'arif al ilahiyyah wal anwar rabbaniyah wal ahwal an nabawiyyah wal akhlaq al qur'aniyah. Allahumma inna nas'aluka ulum ar-rasul wa asrar ar-rasul wa anwar ar-rasul wa ahwal ar-rasul wa akhlaq ar-rasul wa tarbiyat ar-rasul wa sunnat ar-rasul qawlan wa fi'lan wa mutaba'at ar-rasul zahiran wa batinan wa ru'yat ar-rasul yaqzatan wa manaman wa syafa'at ar-rasul wa syafa'at ar-rasul wa suratan ruhaniyatan wa jammalatan bisayyidil awwalin wal akhirin sayyidil anbiya'i wal mursalin sahibul bashir wal nadir Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana muqimas salat Rabbana muqimas salat Rabbana muqimas salat wa min dhurriyyati rabbana taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Akhirnya Al-Khatib mengucapkan
Mohon maaf lahir dan batin. Selamat hari raya Idul Fitri minal aidin wal faidin. Wa hadza ma ufidukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.